Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Nah, kakak-kakak pengasuh, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, ya kita sangat bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh beribadah bersama. Ya walaupun kita masih beribadah di rumah, itu tidak mengurangi sukacita kita ya adik-adik. Nah, kita sangat bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah jadikan hari ini kita boleh beribadah bersama, kita bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu yang berkata hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita lanjut dengan lagu hari ini harinya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya, adik-adik, kita tahu bahwa hati yang gembira itu selalu membuat hati Tuhan senang. Nah, kita lanjut dengan pujian yang berkata hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, asiknya, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita ulang sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, asiknya, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Baik, kita akan mengawali ibadah kita, tapi sebelum kita mengawali ibadah kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita di saat pagi hari ini. Mari kita berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, di saat pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, boleh terjadi di dalam nama-Mu. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita kembali bahwa anak-anaknya juga harus hidup saling mengasihi. Nah, ada lagu yang kembali mengingatkan kita, yaitu lagu KASIH, Kasih. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Karena lagu ini ada gerakannya, adik-adik semua harus berdiri. Kasih. Sekali lagi katakan KASIH. KASIH.
kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hey, hey. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi kita ulang pujian ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Nah, kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hey, hey. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Baik adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian kita di saat pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 57 ayatnya yang ke-11 bagian A yang berbunyi, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Kakak ulangi lagi, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Ya, nah untuk kita mengingatnya kita akan menggunakan gerakan. Kita akan menggunakan gerakannya secara bersama-sama. Baik kakak pengasuh, kita akan menggunakan Mazmur pujian kita untuk dapat menghafalnya dengan gerakan. 1, 2, 3. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Kita ulangi lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Wah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mau belajar untuk menghafalkan Mazmur pujiannya. Silakan duduk kembali. Ya, baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, persembahannya dikumpulkan, dilipat yang rapi dan dimasukkan ke amplop ya. Sambil persembahannya disiapkan, mari kita memuji Tuhan lewat pujian yang berkata, aku bawa dan berikan persembahanku. Kita sambung pujian bersyukur kepada Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita sambung dengan pujian yang berkata bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik, kita telah mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu kita akan berdoa bagi persembahan kita dan juga untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau mau menerimanya dan juga Engkau memberkati kami yang telah memberikan persembahan kami. Kini tiba saatnya kami juga akan mendengarkan tentang sedikit kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati kami dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan cerita
firman-Mu di hari ini ya Bapa. Inilah doa kami, amin. Ya Kak Kazi, kita akan mendengarkan cerita. Kira-kira Tom punya cerita hari ini tentang apa ya? Oke, hari ini kita akan menonton video Kakak Setio. Oh, iyo. Iya, kita akan nonton video, tapi tetap dari dalam Alkitab filmnya. Kalau begitu kita akan saksikan video yang berikut ini. Oh ya, teman-teman di rumah, selamat menonton. Cerita tentang Alkitab. Ruth bertemu dengan Boas. Halo, ini adalah Ruth. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi dan Ruth sudah berada di Betlehem. Sekarang Ruth sedang memungut jelai di ladang milik Boas. Tiba-tiba Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu. Dari manakah perempuan ini? Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan ia tidak mau berhenti. Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Ruth dan berkata kepadanya, Hai Ruth, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain, dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum. Ruth sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas. Dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Ruth makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. Ayo, mari kita makan. Ruth sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak. Setelah itu, Boas menghampiri para penyabit-penyabitnya dan berkata kepada mereka, Di antara jelai-jelai tersebut, Ruth boleh memungutnya, dan jangan kamu ganggu dia. Tetapi kamu malah harus sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit untuk dia pungut. Maka Ruth memungut jelai sampai sore. Setelah itu, dia membawa semua jelai dan roti yang sisa kepada Naomi. Naomi pun bahagia karena banyak sekali jelai yang dibawa. Dia pun bertanya kepada Ruth, di manakah dia bekerja memungut jelai tersebut. Dan Ruth pun menjawab, Aku bekerja memungut jelai di ladangnya Boas. Mendengar nama Boas, Naomi pun bahagia karena Boas adalah kerabat dari Elimelek, yaitu suami dari Naomi yang telah meninggal. Boas pun berkata kepadaku untuk tetap memungut jelai di tempatnya, dan semua pekerjanya akan menjaga aku. Maka Ruth pun menurut apa yang dikatakan oleh Naomi untuk tetap bekerja di ladang milik Boas. Dan selama itu pula dia mengerjakan dan tinggal bersama Naomi. Setelah beberapa waktu, Ruth pun menikah dengan Boas. Dan mereka mempunyai anak yang diberi nama Obed. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itulah tadi cerita tentang Ruth dan Boas.
itu masih cerita sambungan minggu yang lalu. Nah, anak-anak masih ingat kan? Iya. Nah, tadi itu kita sudah mendengarkan tentang cerita Boas dan Rut. Nah, anak-anak sudah tahu siapa itu Boas? Ayo, Boas adalah kerabat dari Naomi, kerabat dari suami Naomi yaitu Elimelek. Nah, dan juga Boas adalah seorang yang kaya di Bethlehem. Dia yang mempunyai ladang di mana Rut pergi memungut sisa-sisa jelai. Ya, jelai itu sama dengan apa? Gandum. Gandum itu dibuat roti dan dibuat terigu dan dibuat roti, dan itu makanan asli orang Israel dulu. Nah, kalau kita di Indonesia, makanan pokok kita apa? Beras, ya, nasi ya. Ya, nasi itu berasal dari beras. Beras itu berasal dari padi. Ya. Nah, tapi kalau kita juga di Papua, bisa kita juga makanan pokoknya adalah sagu. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, anak-anak sudah dengar tadi bagaimana Rut itu. Ya, Rut itu adalah seorang yang baik hati, ya, orang yang rajin ya, dan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Naomi. Ya, Naomi ini siapa? Naomi adalah mama mantunya ya, mama mantunya Rut. Ya, nah tapi walaupun mama mantunya, dia sungguh mengasihi Rut. Mengapa dia bisa mengasihi Naomi? Karena Rut tahu bahwa mengasihi sesama kita itu adalah melakukan perintah Tuhan. Ya, karena salah satu perintah Tuhan yaitu mengasihi sesama kita. Ya, sesama kita itu siapa anak-anak? Sesama kita itu adalah mama, saudara, kakak, adik, tetangga kita, ya, teman sekolah, teman lingkungan kita, teman gereja. Nah, Rut ini adalah seorang yang taat, ya, orang yang patuh, ya, kepada perintah Tuhan. Karena Rut ini sudah memilih untuk percaya kepada Allah Israel, ya, Allah Israel yang disembah oleh Naomi, dan dia juga menyembah dia, percaya kepada Allah Israel itu. Nah, bagaimana pertemuan Boas dengan Rut tadi? Ya, Boas ini senang sekali sama Rut, ya. Dia senang sekali kepada Rut. Bahkan dia bilang kepada ini pekerja-pekerja Rut, nanti kamu kasih tinggal separuh ya. Ini jelai-jelai itu atau gandum itu supaya Rut bisa membawa atau mengambilnya dan membawa pulang. Bahkan Boas itu menyuruh makan dengan menyediakan roti buat Rut. Dia sangat sayang karena Boas sudah dengar bahwa Rut ini adalah seorang yang mengasihi mama mantunya dan dia baik hati. Akhirnya Boas sangat sayang kepadanya. Nah, anak-anakku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bisa lihat ketika orang mau taat kepada Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, Tuhan pelihara. Ya, Mama Pongdatu sudah cerita minggu lalu ya, bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan pasti mengasihi kita, memberkati kita. Ya, Tuhan sanggup memelihara anak-anaknya yang percaya sungguh kepadanya. Karena Allah Israel itu adalah Allah yang hidup anak-anak. Ya, Allah yang sanggup memelihara
orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, orang-orang Kristen atau kita semua yang beribadah ini, kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu adalah Allah yang disembah oleh Naomi, Allah yang disembah oleh Ruth. Nah, itu juga yang kita sembah. Itu yang kita puji-puji tadi, ya, yang kita muliakan tadi dengan kakak-kakak. Karena Tuhan senang dipuji, Tuhan senang disembah. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan sanggup memelihara anak-anaknya. Tuhan sanggup memberkati anak-anaknya. Tuhan sanggup menolong. Yang penting kita mau apa, Nana? Percaya kepadanya, taat kepadanya, setia kepadanya, melakukan perintahnya. Salah satu perintah dari Tuhan atau hukum Tuhan adalah apa? Menghormati orang tua. Hukum yang keberapa, sayang? Hukum yang kelima. Ya, hukum kelima. Siapa yang bisa mengucapkan? Ayo, mari sama-sama kita ucapkan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, maka lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak-anak, ini perintah Tuhan. Anak-anak di rumah, anak-anak sekolah minggu, ya, anak tangguh, anak remaja, masih anak-anak. Nah, kita harus wajib untuk menghormati orang tua, ya, karena itu perintah Tuhan. Dengar-dengaran kepada mama dan papa di rumah, ya. Kalau kita dengar-dengaran kepada orang tua pasti juga menyayangi kita, mengasihi kita, ya. Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia yang harus kita hormati. Dan itu perintah Tuhan. Seperti Ruth, ya, Ruth mengasihi mama mantunya. Sekalipun hanya mama mantu, tapi dia sangat sayang kepadanya. Dia mau mencarikan makanan untuk mama mantunya. Akhirnya Tuhan memberkati, Tuhan mempertemukan Boas dan Ruth itu, mempertemukan Boas, ya. Bahkan Boas mengasihi, senang kepadanya. Dan bahkan Boas mau menikah dengan Ruth dan mempunyai anak bernama siapa? Dalam video tadi, Boas. Iya. Sekarang Ruth sudah hidup senang. Ya, dia sudah jadi nyonya besar, ya. Jadi nyonya orang kaya di Bethlehem. Karena dia adalah orang yang takut pada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Jadi ingat, orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup memelihara, memberkati, menolong dia. Nah, anak-anak, sekarang kita ada di situasi apa? Situasi yang menakutkan. Karena ada apa? Karena ada virus corona. Tahu anak-anak, virus corona itu bisa membuat orang sakit. Dan bisa juga orang bisa meninggal. Jadi orang takut. Makanya kita tidak bisa sekolah minggu, kita tidak bisa pergi ke sekolah untuk belajar karena ada virus. Tetapi ingat anak-anak, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Ya, Allah yang sanggup untuk apa? Melindungi kita, memelihara kita. Oleh sebab itu, mari kita taat dan setia kepadanya. Karena orang yang taat dan setia kepada Allah yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus, pasti Tuhan akan pelihara. Itu janji Tuhan, ya. Mari belajar untuk setia kepada Tuhan. Mulai dari kecil, jangan bilang, saya masih kecil. Tetapi harus taat. Mulai dari kecil kita belajar untuk taat, setia kepada Tuhan, maka nanti Tuhan akan pelihara kita. Sampai kapanpun Tuhan pelihara kita. Bahkan satu janjinya, yaitu kita hidup bersama dengan Dia di mana? Di surga. Ya, anak-anak mau setia kepada Tuhan? Ya, mari setia dan taat. Tuhan memberkati firman-Nya. Nah, anak-anak, mari kita akan masuk dalam doa syafaat, ya. Mari kita berdoa, semua lipat tangannya, duduk di tempat. Ya, mari berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup,
yang kami sembah, kami percaya, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau sungguh baik. Engkau sudah memberkati kami Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Dan Tuhan memberikan waktu kepada kami pada hari ini untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau lewat ibadah walaupun hanya melalui dengan live streaming Tuhan. Dan terlebih kami sudah mendengarkan dan melihat akan cerita Tuhan tentang Rut, bagaimana Tuhan memelihara Rut karena dia setia, dia baik hati, dia mengasihimu Tuhan, mengasihi mama mantunya, percaya sungguh kepadamu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu setia dan taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada mama papa yang selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami melawan orang tua, kami tidak taat kepada orang tua, kami tidak patuh kepada mama papa, dan juga tidak patuh kepadamu. Tuhan ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami masih tetap berada di rumah untuk beribadah, bahkan kami tidak bisa ke sekolah, oleh karena masih ada nih pandemi virus corona. Tuhan Yesus, kami berdoa, Engkau berkati kami, Engkau memberikan kesabaran kepada kami dalam menghadapi semua ini Bapa. Biarlah kami selalu memuji-muji namamu walaupun kami di rumah. Bahkan walaupun kami masih di rumah, kami tetap mau belajar melalui dengan pelajaran yang diberikan oleh para guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga mama papa yang setia dalam mengarahkan kami, mendampingi kami ketika kami mau belajar, bahkan kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa buat kakak-kakak pengasuh yang sudah berusaha agar kami dapat beribadah setiap hari Minggu. Tuhan berkati Mama Koordinator, Mama Saranga dan semua kakak-kakak, Tuhan berkati. Juga kakak-kakak PAM yang setia untuk membantu kakak-kakak pengasuh di dalam melakukan akan live streaming. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu ini agar minggu depan kami boleh beribadah lagi. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya baik adik-adik, kita sudah menonton video ya, dan kita sudah mendengarkan cerita. Nah Kakak Setio, ternyata Tuhan mau kita jadi anak-anak yang setia kepada Tuhan ya. Nah adik-adik, karena kesetiaan ini ada juga di buah-buah roh, supaya adik-adik bisa menghafalnya terus, kita nyanyikan lagu yang berkata kasih sukacita damai sejahtera. Kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Nah, kita akan terima berkat Tuhan dan kita akan bersama-sama menyanyikan ini dengan penuh hikmat. Kita nyanyikan lagu yang berkata, Aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari pagi siang berganti malam aku diberkati. Sekali lagi kita katakan, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati,
mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita semua senang, kita semua bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Jadi adik-adik tetap setia untuk mengikuti ibadah ya. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Dah.